Nah, kembali kepada amalan yang berikutnya, tahajud dan witir. Berikutnya amalan yang memberatkan adalah puasa, Bu. Itu memberatkan timbangan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kalau puasa wajib, wah sudah luar biasa, namanya juga wajib, pahalanya lebih tinggi. Apalagi kok ngerjakan puasa yang sunnah, itu juga luar biasa. Kenapa? Karena puasa ini pahalanya tidak ada yang tahu berapa besarannya, kecuali Allah sendiri yang akan membalasnya di akhirat. Jadi Rasulullah itu tidak pernah menyampaikan pahala puasa sekian-sekian, nggak pernah. Nek maca Quran jelas sak huruf 10, sholat jelas dikalikan 10, kan ngaten. Tapi nih puasa ndak. Puasa itu ndak ada pahalanya berapa, ndak tahu. Kata Nabi, hanya Allah yang tahu berapa pahala puasa, dan diberikan nanti di akhirat. Masya Allah. Makanya orang puasa itu memang besok istimewa, satu-satunya amalan yang bisa memberi syafaat itu puasa. Bukan sholat, bukan zakat, bukan sedekah, bukan haji umrah, tapi puasa itu bisa memberi syafaat kepada yang mengerjakannya. Makanya puasa ini amalan yang memberatkan timbangan. Dan memang puasa ini ya amalan yang tidak mudah, kecuali yang memang memiliki semangat. Kalau para laki-laki atau perempuan yang masih jomblo disunnahkan untuk puasa manakala tidak sanggup menahan nafsu syahwatnya. Jadi bagi pemuda yang sudah siap nikah tapi belum bisa, maka disunahkan untuk puasa. Karena puasa ini bisa menahan hawa nafsu. Ini puasa. Nah, berikutnya apalagi amalan yang bisa memberatkan, yaitu sedekah. Termasuk di dalamnya ya zakat, ya infak, ya wakaf, dan lain sebagainya lah. Sedekah ini maknanya luas. Amalan ini jelas memberatkan timbangan. Ada kisah seorang laki-laki miskin punya istri dan anak yang lapar, 3 hari belum makan. Ini kisah di zaman dahulu. Kemudian hari ketiga itu dia bilang sama istri dan istrinya ya, bahwa dia akan pinjam uang ke temannya, sahabatnya, untuk beli roti. Tunggu ya mah, karena udah 3 hari dia tidak dapat apa-apa. Istri dan anaknya ini juga tidak menuntut banyak. Speakingnya yang baik. Ibu-ibu sekalian jamaah yang dimuliakan Allah, di tahun ke-6 Hijriah, tahun 6 Hijriah itu tahunnya para tabiin, ya, para ulama-ulama besar setelah zaman Rasul dan sahabat. Itu wanita-wanita zaman dahulu, para istri-istri itu selalu berpesan kepada para suaminya yang keluar rumah bekerja mencari nafkah. Apa yang dibisikkan? Dia mengatakan, kalau bisa dikatakan dengan bahasa kita, "Pah, kalau kerja cari yang halal. Jangan bawa yang haram ke rumah. Saya dan anak-anak sanggup menahan lapar berhari-hari, tapi kami nggak sanggup menahan panasnya api." Jadi para wanita, para istri di zaman itu sadar benar bahwa apabila yang dimakan haram, yang diminum haram, yang dipakai haram, maka berhak untuk di neraka. Daging yang terbentuk dari sesuatu yang haram, maka tempatnya di neraka. Nah, setiap suami yang mau keluar rumah berangkat kerja cari nafkah dipesenin gitu, jangan pulang bawa yang haram,
Karena kami sanggup untuk menahan lapar, tapi kami nggak sanggup menahan api neraka. Jika seandainya para istri mengucapkan itu kepada suami, kira-kira suami piye? Pasti akan hati-hati. Dia tidak akan teledor untuk mendapatkan yang haram. Nah, kalau wanita hari ini ibu-ibu semua ngucapin gitu, ngomong apa toh mah medeni, malah dimunuhin. Pak mau kemana Pak? Orang ngerti disuraping ini yo kerja toh yo. Oh yo aku baru pesan Pak. Pesan apa kok ketok drawasi. Aku cuman pesen wae Pak nek kerja sing genah, aja golek sing haram sing halal wae. Aku kuat lapar tenane. Malah dia hah? Gawat. Aku kuat ngeleh Pak, ora percaya ngono. Duh kacau. Zaman dulu begitu di abad ke-6 Hijriah. Ya, ini ibu-ibu sekalian. Nah, kisah yang terjadi tadi, ada seorang laki-laki yang dia punya istri, anak kelaparan sudah 3 hari. Akhirnya dia menyiapkan dirinya, karena dia cari nafkah nggak dapat hasil, wis dodolan rano sing tuku, gampangane urung entuk. Akhirnya dia memberanikan diri untuk hutang. Jadi hutang itu pilihan terakhir. Itu pun hutang hanya untuk apa? Makan, menyambung hidup, kan udah 3 hari. Akhirnya betul, dia keluar rumah dengan izin istri untuk pinjam duit, untuk beli makan. Akhirnya dia pinjam ke sahabatnya, pinjam untuk beli makanan. Dia beli 2 potong roti. 2 potong roti. Terus kemudian dia pulang ke rumah. Belum nyampe rumah, sudah ketemu dengan seorang wanita menggendong anaknya yang nangis terus. Ternyata dia seorang janda dengan membawa anak kecil yang nangis kelaparan berhari-hari nggak makan, nggak minum karena air susunya juga udah habis. Nah akhirnya si laki-laki ini bingung. Aku berikan kepada dia, bagaimana dengan istri dan anakku? Kalau aku nggak kasihkan, anakku, istriku nggak kelaparan. Tapi aku nggak tega dengan wanita ini. Akhirnya apa? Diberikan semua. Diberikan semua. Dan wanita yang menerima ini meneteskan air mata terharu bahagia karena mendapatkan potongan roti, makanan. Akhirnya si laki-laki ini nggak pulang ke rumah, tapi dia mencari tempat untuk delek-delek. Jadi akhirnya dia duduk di sebuah pohon kalau tidak salah, sambil dia itu delek-delek, rawani balik menunggu sampai malam. Wedi balik gampangane. Lah piye wis utang isin tok roti malah balik ra digowo. Aduh piye iki. Akhirnya dia terduduk di situ. Nah, singkat cerita, habis itu dia kemudian tertidur. Ya kelelahan. Nah, dalam tidurnya ini ternyata dia dibawa oleh malaikat. Dihadapkan di depan mizan. Nah saat di mizan itu ditimbang amal-amalnya, semua amal salatnya, puasanya, semua ditimbang. Dan dengan dosa yang dilakukan, ternyata timbangannya berat samanya, sama beratnya. Amal baik dan amal buruknya sama. Waduh, orang yang surga, orang yang neraka. Sampai kemudian malaikat ditanya, adakah amalan lagi yang harus ditimbang? Kemudian baru cerita, baru saja dia memberi makan kepada orang miskin, sepotong roti itu. Akhirnya rotinya dibawa. Ternyata rotinya nggak berpengaruh, sedikit sekali. Sampai akhirnya air mata si wanita tadi ditimbang. Maka air mata yang ditimbang ini ternyata berubah menjadi lautan yang memberatkan mizannya. Akhirnya dia menjadi ahli surga. Ini kisah ya, bagaimana ternyata pahala orang sedekah itu memang luar biasa, memberatkan timbangan amal. Ini ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, rajin sedekah. Sedekah itu tidak harus uang, bisa tenaga, bisa makanan, bisa pakaian, bisa tempat tinggal, bisa barang, bisa pikiran dan lain sebagainya. Rajin-rajinlah sedekah. Dan ingat, sedekah yang terbaik adalah kepada siapa? Keluarganya. Ojo sampai duwe bojo sing lanang ki pelit banget karo sing wedok karo anake. Nek karo tanggane lomo. Pemene wong wedok ayu,
entengan pokoknya. Mas minta tolong bisa mas, itu kok mangga saya sulit nggak? Oh iya siap mbak. Langsung munggah padahal cokoti semut, direwangi sampai ngos-ngosan. Lah sing jalu wong wedok ayu. Nah, mungkin sing jalu mbah-mbah, mungkin nggih mbah kula jek akeh urusan. Mbah-mbah kacau. Nah kadang hari ini terjadi kok, banyak suami itu yang malah ramah, semua lomo, nyahyo karo wedok liyane. Ning karo bojone dhewe atos, nyengak, pelit, karu-karuan. Ini akeh saiki. Padahal sedekah terbaik kepada siapa? Ya keluarganya. Yang pertama siapa? Ya istrinya dulu. Oh istri ini ratau dikei wedya lho piye kon ayu. Pelit. Sampai kurus ora dikei pangan. Gendut yo ora dikei kanggo diet. Yo gembrot ya akhirnya ra enak dipandang, mesti lirak-lirik liyane. Ya kudune mawas diri kok bojoku tambah gendut ya. Lho salahku ra tak tukoke timbangan kok. Tukoke timbangan. Wah, ya terus. Nanti setelah istri baru anak. Itu urutan sedekah. Setiap yang masuk ke mulut istri itu sedekah. Setiap yang dipakai, setiap apa yang dia kenakan, yang dimau semua itu nilainya sedekah. Itu luar biasa. Dan terhadap anak semua itu bernilai sedekah. Jadi nafkah yang diberikan kepada istri dan anak itu bernilai sedekah, dan itu sebaik-baik sedekah. Makanya ora usah mikir liyan-liyane sing ado-ado sik, sing cedhak dhewe iki piye, bojone wis seneng apa urung, anake wis seneng apa urung ngono. Bapake disengiti anake, bojone disengiti bojone, kuwi berarti urung beres. Aja mlayu ning ndi dhisik nyumbang masjid, nyumbang apa wakaf langsung bojone dhewe urung bahagia. Dan perlu diketahui Bu, ada, ini penting nanti sampaikan ke bapak ya, ke suami ya. Ngomong. Kata Nabi SAW, ada dosa yang tidak bisa dihapuskan dengan sholat dan puasa. Saya ulangi, ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat dan puasa. Masih ingat pelajaran kita yang lalu? Allah ampuni dosa seorang hamba dari sholat ke sholat berikutnya, kan gitu. Jadi sholat itu bisa menghapuskan dosa. Allah ampuni dosa seorang hamba dari satu Jumat ke Jumat berikutnya. Allah ampuni dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Jadi puasa Ramadan itu menghapuskan dosa setahun yang lalu. Nah, Allah juga ampuni dosa dari umroh ke umroh berikutnya. Nah, Nabi SAW menyampaikan ada dosa yang tidak bisa dihapuskan dengan sholat. Bu sholat duhur, bu sholat asar, orang bisa menghapuskan. Termasuk puasa juga nggak bisa menghapuskan. Termasuk puasa Ramadan nggak bisa menghapuskan. Nah, Rasulullah tidak menyebut itu dosa apa. Hanya saja Rasul menyampaikan ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat dan puasa kecuali dengan keringat seorang laki-laki, seorang suami, seorang ayah yang mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi dosa itu bisa hilang, hapus dengan keringat, dengan tenaga, dengan kerja yang dilakukan oleh seorang suami, seorang kepala rumah tangga dalam rangka mencari nafkah. Jadi nek wong lanang kerja golek nafkah, nggo anake, nggo bojone, itu menghapuskan dosa-dosanya yang tidak bisa dihapuskan dengan sholat dan puasa. Gitu. Istimewa, makanya nek kerja ya sing semangat. Semangat itu berarti dengan kecerdasan, bukan keras. Keras itu wah isuk mangkat balik bunyi banget. Lali sholat, lali
kewajiban lainnya. Tekan omah bojone dijarke, anake dijarke, sesuk isu wis mangkat meneh, balike bengi meneh, wis langsung turu bojone jarke, anake jarke, urip kok ngono wae. Digoleki apa? Golek duit, ya Allah, duit tidak bisa membahagiakan. Wong ana mau sing duit akeh ya ora bahagia, ngombene putihan tok apa enake. Lah piye meneh? Kolesterol, asam urat, diabetes, tak karu-karuan. Susah. Luwih enak iki rasa di. Apa mangan tengkleng siap. Kok nek kolesterol piye? Ora dicek kok ya ora masalah to, ora wedi to ya. Mangan legi-legi ora masalah. Diabetes lho ya ora apa-apa, ora dicek kowe kok. Ngecek itu loh jadi masalah. Zaman dulu mbah-mbah kita do ngecek ora? Yo ora, yo sehat kabeh. Kita ini sekarang itu jadi masalah karena ngecek. Nek ngecek akhirnya kepikiran, dan hampir penyakit itu berawal dari pikiran, tenin. Makanya ini nimbang, ke kanan jarume, yes. Nah, berarti bobotku nambah, asik ngono. Santai wae. Nah, kadang orang itu kepikiran, aduh, wis ngono wis langsung lemes, bar kuwi wegah mangan, malah kaliran. Lara. Gak karu-karuan. Nih ya Ibu, jadi ada dosa yang bisa diampuni hanya dengan mencari nafkah. Maka para suami yang mencari nafkah ini disemangati. Gak usah kendor, di PHK wis gampang golek liyane. Wong sing penting ki ora gajian no. Sing penting rezekine lancar, dan rezeki itu bisa didapat tidak dengan pekerjaan kita. Lah, pekerjaan kita itu hanya untuk asbab supaya kita dapat kemuliaan. Wong lanang ya kudu golek nafkah. Dengan jujur, dengan baik, insya Allah berkah semuanya. Lanjut ya, sedikit lagi wes. Sampai mana tadi Bu? Oh iya, sedekah. Nah, sedekahnya. Nah yang terakhir aja lah, cepat menjamin. Yaitu akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Amalan yang memberatkan timbangan adalah akhlakul karimah, akhlak yang baik. Ini gong terakhir, yaitu akhlak yang baik. Karena dengan akhlak yang baik ini benar-benar timbangan seseorang itu beratnya luar biasa. Karena perlu diingat, kelak di hari kiamat ada orang-orang yang muflis. Sahabat ditanya, apakah yang kalian ketahui tentang muflis? Muflis itu bangkrut. Menurut kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Kata Rasul. Sahabat ngomong, orang bangkrut itu setahu kami ya Rasul, yang tidak punya dirham atau dinar, tidak punya harta. Jadi orang yang bangkrut adalah orang yang gak punya emas, gak punya perak, gak punya harta. Itu bangkrut. Ini kata sahabat. Kata Rasulullah, bukan. Orang yang bangkrut adalah orang yang besok datang kepada Allah membawa pahala puasa, membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, tapi habis diambil orang lain karena dia telah melakukan kezaliman. Kezaliman kepada siapa? Orang lain. Kezaliman itu bentuknya macam-macam. Karena dia mencaci, maki, mencela, membuli. Dia menuduh orang berzina. Hati-hati ya, menuduh orang berzina itu termasuk dosa yang berat. Kemudian dia membunuh atau memukul tanpa sebab yang dibenarkan. Nah, orang-orang semacam ini besok akan diambil pahalanya, diberikan kepada orang yang dizalimi.
Kalau pahalanya habis, maka dosa orang yang dizalimi diberikan kepadanya. Itulah orang yang bangkrut. Padahal dia memiliki pahala banyak dengan sholatnya. Sholat tadi kan pahalanya banyak, puasa juga pahalanya banyak, zakat juga pahalanya banyak. Ini semua dia dapatkan penuh sempurna. Ternyata habis gara-gara dulu di dunia dia menyakiti orang lain, menzalimi orang lain dengan ucapannya, dengan tangannya, dengan perilakunya, sikapnya yang membuat orang itu tidak nyaman dengannya. Maka apa yang terjadi? Dosanya dia akan bertumpuk, bukan dosa pahalanya dia akan diambil, dan dosa orang lain bisa jadi diberikan kepadanya. Maka ibu-ibu, hati-hati dengan mulut kita. Yang kedua, hati-hati dengan jempol kita. Karena saiki orang mulut ning jempol bisa jadi menyakiti orang lain. Yuk saiki diinget-inget, duwe dosa apa karo sapa. Dan cepet jaluk ngapura minta maaf. Masalah dia memaafkan apa tidak bukan urusan kita. Bu nyuwun sewu ya, aku minta maaf ya Bu ya, aku dhisik iki pernah ngrasani jenengan bla bla bla. Ora sambok critake ning ngono kuwi Bu. Marake malah tambah congkrang. Jelas? Maka minta maaflah terhadap sesuatu yang mana haknya kita ambil. Contoh mencuri, mengambil sesuatu, atau meminjam belum dikembalikan, maka itu harus diselesaikan. Tapi kalau sesuatu yang dia tidak ngerti, kita melakukan kesalahan, nggak usah diceritain, malah gak karu-karuan. Bu, ini kita rasani lho Bu, malah nggak perlu. Yang diselesaikan adalah urusan apa tadi? Urusan yang sifatnya material. Pernah mengambil, pernah mencuri, pernah berhutang, dan sebagainya. Jelas?